dua ormas besar di tanah air, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kompak meminta pemerintah menghentikan proyek strategis nasional di Pulau Rempang. Alasannya adalah karena ada konflik lahan dan bentrokan antar warga dengan aparat keamanan. Permintaan tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah menyebut pencabutan PSN di Pulau Rempang tersebut dilatar belakangi konflik warga terdampak pembangunan dengan aparat pemerintah yang menyebabkan trauma bahkan kepada anak-anak di area tersebut. Menurut Muhammadiyah, desakan pembatalan proyek Rempang Eco City tersebut karena memiliki banyak masalah terutama terkait legalitas yang baru disahkan pada 28 Agustus 2023. Payung hukum tersebut adalah Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN. Sementara Tokoh PBNU Muhammad Mukrim melalui keterangan resminya meminta pemerintah mempertimbangkan dengan hati-hati masalah di Rempang. Sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai presiden. Jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan perlu ditanya, siapa? Mana? Beres, Pak? Beres. Aman, Pak? Aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, dapatkan, udah ketemu, selesai masalah. Mau solusinya setiap masalah. Selain itu, pemerintah harus memegang teguh prinsip keadilan dan aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama dalam menangani masalah Rempang. Menurutnya, persoalan agraria di Rempang akan dibahas dengan salah satu rekomendasi di Munas dan Konbes NU di Cilangkap, Jakarta. Selain itu, Muhammadiyah juga mengecam kebijakan publik pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang demi kepentingan industri swasta. Selain itu, Muhammadiyah menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan bahwa tanah di Pulau Rempang itu belum pernah digarap sangat keliru. Masyarakat di sana telah ada sejak tahun 1834. Di Pulau Rempang dan Galang, yang mana masyarakat di sana telah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 1834. Maka kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara memberikan dukungan kepada Aliansi Peduli Masyarakat Melayu dan Antar Suku Kabupaten Batubara tentang RIP Masyarakat Adat Suku Melayu Pulau Rempang dan Galang. FPI Masyarakat Batubara menggugat dan tidak dapat menerima tindakan reprensif terhadap masyarakat yang berdampak kepada hak asasi manusia serta meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan tempatan di 16 kampung tua Melayu di Pulau Rempang dan Galang. Sepakat! Menko Polhukam tampak jelas posisinya membela kepentingan investor swasta dan menutup mata pada kepentingan publik, termasuk secara sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di pulau tersebut. Penggusuran di Pulau Rempang ini menunjukkan kegagalan pemerintah menjalankan mandat konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan, tujuan pendirian negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui penggusuran paksa ini, Muhammadiyah menyebut, negara sengaja mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka berupa proyek Eco City seluas 70.000 hektar. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto,
mengatakan lahan tinggal yang menjadi pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau tidak memiliki hak guna usaha. Ia mengatakan masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu semuanya ada di bawah otoritas Batam. Hadi menjelaskan lahan yang dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17.000 hektar ini merupakan kawasan hutan, dan dari jumlah itu sebanyak 600 hektar merupakan hak pengelola lahan dari Badan Pengusahaan Batam. Hadi mengatakan sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Menurutnya, hampir 50% warganya menerima usulan yang telah disampaikan. Pemerintah menawarkan mencari tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat, yakni sebagai nelayan. Hadi menuturkan, pemerintah juga menyiapkan hak guna bangunan pada lahan seluas 500 hektar yang lokasinya dekat dengan laut untuk memudahkan dalam mencari nafkah. Dari 500 hektar itu akan dipecah-pecah dan langsung diberikan 500 meter dan langsung bersertifikat. Di situ pun dirinya akan membangun sarana untuk ibadah, pendidikan, dan sarana kesehatan. Kementerian ATR BPN menggandeng Kementerian Kelautan Perikanan untuk membangun dermaga untuk para nelayan. Selama proses pembangunan, pemerintah akan memberikan biaya hidup per keluarga dan dicarikan tempat tinggal. Ya, mau di lokasi, tapi kemana gitu? Rumahnya nggak ada, Sudah dikosong. kosongkan gitu. Tidak ada pokok. Kemana kami itu kan? Jadi itulah yang kami pertahankan. Gitu. Kalau memang kami nih bisa kami bertahan gitu. Kalau memang tak bisa bertahan di mana gitu? Tak mungkin rumah rusun mana muat. Mau beribu. Aku udah tengok rumah rusun. Nampak lenggang gini kan? Tak ada bilik. Di situ tempat masak, di situ tempat apalah tempat tidur. Hanya satu WC dengan tempat tidur kita bercampur dengan tempat makan kita di situ semua itu. Tapi tak jelas juga. Jadi tak ada jelasnya tuh. Lagi menolong saudara di Pulau Rempang. Maka pengacara-pengacara, kalian punya ilmu, berangkat kalian sekarang. Untuk apa? Menolong yang sekarang sedang kena tangkap di sana itu, supaya dilepaskan dia. Mereka itu bukan pengedar narkoba, mereka itu bukan koruptor, mereka itu adalah orang yang membela tanahnya, rumahnya. Macam mana kalau rumah kita diambil orang? Macam mana kalau tempat pencarian hidup, cari makan kita dirampas orang? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, membela rumahnya, membela harga dirinya, maka matinya mati. Hadi mengatakan, kedepannya pemerintah memberikan beasiswa pendidikan ke Tiongkok bagi putra-putri yang tinggal di 15 titik di Pulau Rempang. Para putra daerah itu akan dilatih agar bekerja di pabrik kaca yang rencananya berdiri di pulau tersebut. Mantan Panglima TNI itu mengklaim, sebagian besar masyarakat Pulau Rempang senang mendengar penjelasan pemerintah.